Hai, halo semuanya. Ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading pakai tema, sudah banyak yang minta. Kayaknya kalian senang ya kalau direnungin sama dia ya. Jadi temanya adalah tentang renungannya tentang diri kalian. Malam ini kita akan ritual candle dengan lilin abundance. Kita masih pakai lilinnya Mbak Haikal. Soalnya aku belum sempat bikin lilin, Kita lihat ya renungan dia tentang kalian. Apapun kondisi situasi hubungan kalian saat ini ya. Kita ritual candle dulu supaya aku bisa mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah di channel aku, baru saja mampir di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Kalau dirasa nggak ada manfaatnya, tinggalkan saja. Oke, aku juga ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah setia, udah bangkotan, udah lama di channel aku, atas kesetiaan kalian, atas dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Kita cek energi dulu sambil aku disclaimer. Jadi, readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan, ya mungkin bukan untuk kamu readingannya. Jadi harus bijak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan lilin, yang mau ritual sendiri juga bisa pesan di link yang ada di bawah nomor HP aku. Ya, sebentar aku kucek-kucek mata. Konektor antara kamu dengan dia di sini ada Knight of Cup. Lala. Ada yang masih punya rasa sama kamu. Ada yang masih ingin datang ke kamu menawarkan perasaannya. Tapi itu bukan tema kita sayangnya. Tema kita adalah renungan dia. Kenapa merenung? Karena masih ada perasaan. Ada Chariot, energi dia. Ada satu tindakan yang ingin dia lakukan. Bahkan tindakan yang ingin dia lakukan bisa mengarah kepada satu tindakan yang frontal atau tindakan yang tidak terduga-duga. Apapun itu, dimanapun itu situasinya. Ya, karena mungkin dia sudah lama berpikir, sudah lama overthinking untuk melakukan suatu tindakan tersebut. Bisa jadi tentang pekerjaan atau kehidupan, bisa jadi juga tentang perasaannya ke kamu. Kenapa? Karena di sini yang aku lihat ya, ada situasi masih memiliki perasaan dalam penantian atau ya dia tahu mungkin beberapa di antara kalian masih ada yang menanti dia, menunggu dia, berharap dia. Jadi kayak ada satu langkah besar yang ingin dia lakukan ya terkait koneksinya sama kamu, tapi ada sesuatu yang dia lihat dulu. Ada sesuatu yang dia tunggu dulu dalam pengamatan dia. Bisa jadi mungkin lagi stalking kali atau lagi melihat gerak-gerik kalian gimana ya. Queen of Cup ada energi pengen disayang lagi mengalami situasi kehampaan sih yang aku lihat tentang love life-nya. Jadi kayak ya nggak tahu lah kalau dia punya seseorang atau tidak ya sekalipun, tapi kayak dia lagi berada di situasi empty, kosong ya. Energi kalian di sini ada the sun, ada berkah, ada blessing, ada new beginning. Ada yang udah move on kah?
Ada yang sudah ketemu orang baru kah di sini? Atau memang ini rencana kalian untuk move on atau ketemu orang baru? Atau ini sekedar jika yang tidak ada di posisi yang aku sebutkan tadi, ini adalah sesuatu kehangatan di masa lalu dengan dia yang masih kamu kenang. Ya, kemudian sini ada Eight of Cup. Apakah kenangan ini mengacu pada sesuatu? Ya, aku kenang dulu buat terakhir kali, tapi pada akhirnya mau pergi. Ada transformasi dalam diri kalian ya. Jadi mungkin ada rencana, ada planning. Aku nggak tahu transformasi ini menggiring kemana. Apakah menggiring kalian untuk move on, atau memang transformasi ini hanya sekedar pingin melakukan perubahan-perubahan sikap atau perubahan-perubahan diri secara fisik. Kemudian ada Eight of One, beberapa sudah melakukan perkenalan-perkenalan, entah ini dari sosial media atau dari apa nih, aplikasi-aplikasi bisa jadi. Tapi juga di sini ada yang sedang mengupayakan untuk masih mencoba terkoneksi kembali atau menghubungi kembali, walaupun mungkin masih ada energi yang masih baru, blokir-blokiran ya. Jadi kayak lagi ada upaya untuk mencari tahu seseorang, padahal seseorangnya masih defensif di sini. Itu energi yang baru banget tuh. Oke, kita lihat ada apa situasi kalian. Sorry ya, malam ini agak telat. Aduh, readingan aku rame banget, Nggak rame sih kalau yang personal, cuman ada satu perusahaan tuh, temen aku sih, dia lagi ngecek karyawan-karyawan barunya mana yang kira-kira pantas dan layak untuk diterima. Jadi ada 80 karyawan readingan tarot harus aku cek untuk lihat kualitasnya satu-satu. Bayangin deh. Ditambah aku minggu mungkin mau keluar kota dulu, sehari 2 hari sama anak-anak. Oke, di sini ada second chance tuh. Ada second chance sorrow. Kemudian ada releasing. Ada minta kesempatan kedua sama kalian tuh orangnya. Kemudian ada perspektif. Oke, kemudian ada hoping, pengharapan. Energi secara keseluruhan atau main energinya di sini ada lasting ya, tentang forbidden, non-commitment, non-committal di sini, sexual energy. Artinya forbidden adalah hubungan yang disembunyikan, hubungan yang tidak terlihat, tersembunyi selama ini. Ada ketertarikan secara fisik atau secara seksual energi antara kamu dengan dia. Second chance menggambarkan mungkin apakah sering terjadi yang namanya kesempatan-kesempatan yang diberikan. Berarti sering ada yang namanya on off. Mungkin udah berantem, udah ribut, konflik, minta kesempatan lagi, minta maaf lagi. Tapi yang satunya selalu memberikan, karena tadi ada hoping di sini ya. Ada yang memang di sini energinya bakal rekonsiliasi juga kalau aku lihat ke depannya ya. Situasi kalian waktu itu juga di sini ada sorrow, penderitaan, loss, kehilangan, ya, depression, ada yang sampai depresi. Artinya ada beberapa yang mengghosting dan meninggalkan kalian. Justru ada beberapa di antara kalian saat ketemu dia itu posisi kalian sedang ingin move on dari orang masa lalu kalian sebelumnya. Tapi ternyata dengan move onnya kamu, ternyata ini ada circle yang belum tuntas ya. Kamu berharap dia tidak akan sama seperti dengan mantan kamu, ternyata yang terjadi adalah masih gitu-gitu aja modelnya. Oke, kemudian di sini ada releasing, letting go, moving on, walking away. Ini ada yang sudah melepaskan, ada yang sudah meninggalkan, dan ada yang sudah berlalu begitu saja. Banyak energi ghostingnya. Kemudian di sini ada perspektif, better of happiness, clear head space. Ya, ada beberapa yang memang sudah sama-sama sepakat untuk kita jeda dulu yuk. Kita cari dulu keyakinan hati masing-masing, atau kita butuh space nih satu sama lain. Tapi nyatanya ketika mencari space, kamu berpikir dia baik-baik saja, kamu berpikir cari space dia akan mencari pencerahan, nggak taunya beberapa ketika dalam situasi mencari space tadi atau lagi jeda itu, justru dia bertemu dengan orang baru. Ada yang terbongkar juga di sini ya. Ada hoping, expecting, faith, manifesting. Beberapa di sini nggak tahu kaliannya atau dianya nih. Ya, kalau kalian udah jelas lah, setiap nonton aku pasti manifesting. Ritual candle kita tiap hari kan. Ya, masih banyak melakukan manifesting untuk salah satunya kembali kepada salah satunya. Faith karena masih punya keyakinan dan punya ekspektasi. Itu dia. Agak ngos-ngosan aku.
Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Sorry, bersin. Ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Wih, kenapa kartunya begitu? Ada Ten of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada High Priestess. Kemudian di sini ada Ace of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Hubungannya di sini jedak-jeduk-jeder, bom waktu. Hubungannya nyaman, hubungannya sangat baru sekali, atau baru saja ditinggal. Pokoknya ada kalimat barunya. Bisa saja baru ditinggal, bisa saja baru dimulai, tapi juga langsung berakhir. Ada hubungan TTM-an atau one night stand, ya. Ada hubungan yang saling merindukan, tapi sepertinya sulit untuk bertemu. It's mean artinya LDR, ya, hubungan jarak jauh. Kemudian di sini ada yang dibebani, ada yang dimanfaatin juga, ya. Kalian berdealing sama seseorang yang manipulatif. Orangnya playing victim atau punya dua kepribadian atau bermuka ganda, di bermuka dua. Kadang-kadang di depan kamu bisa yang manis banget, tapi di belakang kamu nggak pernah tahu apa yang dia lakukan, atau bahkan ada beberapa yang menusuk kamu secara terang-terangan. Terlalu banyak beban pikiran yang dia hadirkan dalam hubungan kamu sama dia, ya. Sehingga kayak kamu ngerasa bahwa nyaman sih nyaman, tapi nggak balance. Kayaknya kamu terus yang di sini dihimpit, atau kamu terus yang kayaknya di sini harus melakukan suatu pengorbanan, ya. Jadinya kayak lelah sendiri. Apalagi di sini beberapa di antara kalian hubungannya masih ada yang terkait dengan trust issue. Trust issue itu ya bisa jadi mungkin trust issue datang dari keluarga atau dari pertemanannya, karena mungkin dia masih labil, masih belum konsisten dengan sikap, pilihan, atau bahkan pikirannya. Jadi kayak masih gampang dihasut, gampang diintimidasi, seperti itu. Ya, hubungan kalian ini benar-benar luar biasa, hubungan yang penuh dengan pembelajaran. High Priestess, apapun yang sudah terjadi kemarin atau sekarang antara kamu sama dia, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang kamu petik dari diri dia. Tapi pemahaman-pemahaman ini sayangnya beberapa di antara kalian masih terlena. Sudah tahu ada teguran, sudah tahu ada caution, sudah ada tanda red flag dari semesta bahwa nih loh, orang ada di posisi ini sama ini, cuman manfaatin kamu, cuman nyakitin kamu, cuman mau kesenangan aja dari kamu, atau hal-hal lain yang menurut dia itu cuman untuk kebahagiaan dia sendiri tapi tidak untuk kamu, atau nggak seimbang lah beratnya. Kalaupun ngasih ke kamu seadanya, secukupnya, perasaan secukupnya, apapun secukupnya. Cuman dari caution atau dari red flag yang diberikan oleh semesta ini banyak yang denial ya. Banyak yang melakukan penolakan. Nggak karena tadi hopingnya kuat. Karena kamu berpikir bahwa nanti suatu saat dia berubah kok, Mi. Ya, masa sih orang mau jahat terus? Masa sih orang mau gini terus? Aku yakin dengan hubungan ini, dengan kebaikan yang aku berikan, dengan apapun yang aku korbankan, itu akan merubah sisi gelap dalam diri dia, atau hal tidak baik dalam diri dia, pasti dia akan jadi baik seperti yang kamu harapkan. Tapi nyatanya enggak. Karena kamu lagi berdealing sama seseorang yang punya habit tidak bisa dirubah, atau karakter yang keras kepala, atau karakter yang memang semaunya aja. Ya, karena di sini Ace of Cup-nya, lihat ya, kamu harus banyak menuang sesuatu ke cawannya dia atau ke cup-nya dia. Capek nggak sih? Capek lah, masa tidak? Ya,
Ada cinta yang diberikan, ada ketulusan yang diberikan, pokoknya ada sesuatu harapan yang dia berikan kepada kamu, tapi harus pakai feedback. Jadi kalau cuman, oke, aku mau sayang kamu, kita pacaran kayak anak SMA, nggak mau. Ya, minimal pacaran kalian itu udah levelnya udah bukan 18 tahun ke atas, 25 tahun ke atas, seperti itu. Jadi kalau cuman say hi, sayang-sayang, lebih bagus ditinggalkan menurut dia. Tapi kalau kamu mau menjalin hubungan sama aku, ada yang bisa didapatkan. Ya nggak tahu apakah memang materi atau seksual chemistry-nya atau apapun yang membuat satu sama lain merasa terpenuhi, terisi. Maka hubungan ini akan jalan seperti itu. Tapi sayangnya walaupun sudah kamu penuhi ke arah situ, ya ada aja kayak nggak pernah puas aja dalam diri dia. Ya, yang tadinya mungkin masih baru memberikan kasih sayang, pengorbanan, lama-lama ngelunjak. Yang aku lihat ngelunjaknya, kamu tahu ke arah mana, ya itu dia. Oke, kita lihat lagi ada apa dalam renungan dia pada kamu. Sini ada strength, ya, ada hubungan yang sebenarnya strong connection antara kamu sama dia, kuat ya. Di sini ada Leo, kamu bisa meluluhkan dia, bahkan dia mungkin menyampaikan ke kamu bahwa cuman kamu yang bisa meluluhkan dia dengan versinya kamu, atau bahkan sebaliknya, cuman dia yang bisa meluluhkan kamu dengan apa ya, pesonanya dia mungkin, atau apapun yang sudah dia sampaikan. Kemudian sini ada Four of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Hubungan kalian itu stuck, nggak berkembang kemana-mana, ya, diam di tempat. Apalagi mungkin kalian memang berdealing sama seseorang yang hanya merangkul sesuatu yang dia inginkan, ya. Karena apa yang aku lihat sih, dia mungkin belum tuntas dengan kehidupan dia. Dia belum tuntas dengan tujuan-tujuan dia atau ketidaktuntasan yang lainnya dalam diri dia. Sehingga ketika bersama kamu itu kayak seperti apa ya, kayak dapat angin segar. Atau sama kamu tuh kayak sesuatu yang memberi dia atmosfer baru. Wah, aku ketemu sama dia nih, ternyata dia seperti ini. Nah, mungkin dia ini ya melihat sisi kamu tuh kayak baru kali ini deh dia ketemu sama kamu. Mungkin sebelum-sebelumnya dia belum ngalamin itu, dia belum merasakan hal itu. Dengan Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, dia merasa sebenarnya balance sama kamu, merasa adanya kestabilan sama kamu. Bahkan sampai hari ini apapun yang sudah terjadi antara kamu sama dia, circle-nya masih belum putus, ya. Kayak masih terus bersama. Apalagi di sini kalian juga berdealing sama seseorang yang masih juggling, masih ada pilihan, atau bahkan kamu sudah tahu kalau memang kalian berdealing dengan situasi third party atau ada orang lain lagi, sehingga dia nggak bisa memberikan keputusan atau nggak bisa memberikan gambaran hubungan kalian tuh harusnya dibawa kemana, hubungan kalian tuh harusnya sampai di mana, batasnya apa, tujuannya apa, itu ya. Hubungan yang mengalir tapi nggak ada muaranya atau dermaganya di sini. Paling banyak nih yang dimanfaatin di sini, ya. Kayak dia ini nggak pernah ada rasa puasnya. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang seperti ibaratnya tuh kacang lupa kulit, ya. Emperor, kamu berdealing sama seseorang yang keras kepala, ego. Bahkan di sini banyak sekali hal-hal yang dia tutupin, ya, wajahnya nggak kelihatan. Artinya banyak ketidakjujuran antara hubungan kalian. Aries, kalian berdealing juga sama seseorang yang mudian. Mudian itu adalah kalau lagi sayang banget, kalau lagi marah banget, lagi galau banget. Dia nggak bisa dalam situasi yang stabil, terlalu panikan kalau aku bilang sih, ya. Kemudian di sini ada Six of Wands, tapi dia pintar narik perhatian kamu. Dia pintar menyenangkan kamu, dia pintar mencari kelemahan kamu, dia pintar pokoknya mencari titik di mana kamu itu nggak bisa menolak dia, atau kamu itu nggak bisa bilang enggak deh, kelepek. Apalagi dia sudah melihat kelemahan kamu, kayak kamu tuh orangnya nggak enakan, atau kamu tuh orangnya memang ya humble, ya kayak menurut dia mau seperti apapun pasti kamu bisa deh, kamu pasti bantu dia deh, atau kamu pasti ada untuk dia, itu ya. Orang yang pintar menganalisa, orang yang pintar menganalitik, observer, pandangannya jauh, tajam ke depan, ya. Jadi kayak
kamu belum jalan nih, misalnya rencana ada jalan seminggu lagi, itu seminggu banyak sekali tuh yang dia pikirin. Kalau nanti begini nanti gimana, kalau ini begini gimana. Semuanya dia overthinkingin. Terlalu berlebihan atau alay sih menurut aku. Dan kalian juga masih berdealing dengan seseorang yang masih suka menjadi center of point, masih mengejar ketenaran, masih mengejar puji-pujian, atau katakanlah dia memang narsistik. Itu dia, seseorang yang berdealing dengan kalian. Itu sebabnya kalian nggak tahan sama dia. Itu sebabnya kalian gemes, gerah sama dia. Tapi kenapa nggak bisa lepas? Itu yang jadi masalah. Udah tahu disakitin tapi menikmatin. Oke, energi kamu di sini judgment. Hati-hati dengan judgment ya. Jangan sampai kalian mendoakan hal-hal yang tidak baik untuk seseorang. Sekalipun dia pernah menyakiti kamu, lepaskan itu. Biarkan semesta yang membalasnya. Jangan sampai kalian yang ikut campur urusan semesta. Tapi kalau menurut kalian nggak sabar, pingin ngebalas, ya itu hak kalian, nggak apa-apa. Ya, oke. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Kita lihat lagi nih di sini. Aku sih ngelihatnya kayak dia ini sebenarnya putus asa. Aku ngelihat kayak ada satu konflik yang terakhir terjadi antara kamu sama dia. Sebenarnya dia nggak ada rencana ke konflik itu, nggak ada niat untuk terjadi seperti itu. Pengennya tuh mulus saja, hubungan itu jalan aja. Tapi sepertinya ada sesuatu yang terbongkar atau kalian bongkar ya, atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Dia menginginkan sesuatu, pokoknya tuh yang terakhir tuh nggak disangka-sangka deh gitu ya. Tiba-tiba berubah haluan. Jadi kayak mindernya iya, insecure-nya iya, putus asanya juga iya. Ditambah lagi nih orang gengsinya besar, egonya besar, sehingga buat dia meninggalkan kamu itu bukanlah hal besar buat dia. Dia ngerasa bahwa ya patah satu tumbuh 1000. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa, aku lanjutin kehidupan aku. Ketika terakhir kali konflik yang terjadi antara kamu sama dia, dia berada di posisi energi nothing tulus. Ya. Itu nothing tulus lama-lama jadi bulus. Kita cek ya. Itu ya kisah kalian. Kita cek apa nih namanya, renungan dia tentang kamu. Ada penyesalan kan dari kemarin readingan kita. Makanya aku mau cek dari penyesalan itu dia punya perenungan apa. Dan udah banyak yang minta juga. Renungan dia tentang kamu di sini ada judgment lagi, takut. Dia takut kamu sumpah dia. Takut kamu ngirim karma buat dia, takut kamu memberikan sumpah serapah. Kemudian di sini ada Four of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Eight of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Banyak betul segambreng. 2 alca lagi ya tarot. Nah 3, yang satunya di bawah deh, biar nggak banyak shuffle ya. The Chariot, ada 2 di Chariot. Kemudian ada 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer ya. Oke, kita lihat dulu renungan dia tentang kamu di sini adalah sesuatu yang kamu doakan atau self reflection, kesadaran ya. Renungannya tentang diri kamu, bahwa apa yang pernah dia lakukan mungkin terhadap diri kamu, dia mungkin mikir, wah jangan-jangan dia ngutuk-ngutuk aku nih, nyumpah-nyumpah aku nih, makanya hidup aku sekarang lagi nggak tenang, pikiran aku lagi kacau. Ini jangan-jangan sumbernya dari kamu nih. Itu renungan dia. Kemudian renungan dia tentang kamu di sini tentang Four of Cup ya. Dia sadar banget bahwa dia pernah melakukan situasi membuat kamu merasa kehilangan, membuat kamu merasa dalam situasi yang kayak harus sendiri dulu ya, harus ngelamun, harus berani mengobati luka batin kamu, tangis di pojokan mungkin ya. Sadar dia dengan apa yang dia lakukan, dan itu menjadi bahan perenungan dalam diri dia. Dan renungan dia tentang kamu di sini ada Eight of Pentacle ya.
Renungannya adalah gimana ya caranya kalau aku bisa memperbaiki kembali hubungannya sama kamu. Jadi ada di dalam renungan dia sedang berupaya memperbaiki atau meningkatkan lagi hubungannya sama kamu. Tapi juga dia ada ketakutan yang aku lihat. Ya, renungannya kayak apakah kamu sudah move on nih? Apakah kamu sudah bersama orang baru? Apakah kamu sudah berbahagia atau apapun lah. Dimana itu menggambarkan nantinya bahwa kalaupun dia ada keinginan untuk memperbaiki hubungan atau dia pengen datang lagi, ujung-ujungnya akan terjadi yang namanya penolakan. Ya, rejected dari kamu, itu yang dia takutkan. Kemudian renungan dia kepada diri kamu, apakah ya saat ini kamu memang benar-benar sudah meninggalkan dia atau masih kadang-kadang teringat sama dia. Karena yang aku lihat kayak dia ngerasa masih ada kontak batin sama kamu. Jadi kayak misalnya kamu ngerasa nih, Mi, kok tiba-tiba aku kan udah gak mau mikirin dia ya, aku udah mau move on ini, Mi. Kok tiba-tiba gujuk-gujuk nyes di dada ingat sama dia, padahal aku enggak. Nah itu sebenarnya kalian lagi terkoneksi dengan energi yang sama. Ketika itu dia pun sedang memikirkan kalian, masuk tuh dimensinya atau masuk bentrok energinya, akhirnya kamu juga merasakan yang sama. Itu yang disebut dengan ikatan batin atau ikatan spiritual, bukan kepada seseorang yang pernah berpasangan. Kadang-kadang aja kita teringat sama teman-teman lama kita, itu sama, dia juga lagi ingat sama kita. Itu. Tapi di sini sepenuhnya renungan dia tentang kamu adalah bahwa kamu itu sekarang sudah jauh lebih berbahagia daripada sebelumnya. Sehingga di sini ada rasa minder dalam diri dia atau bahkan ada beberapa yang putus asa. Kalaupun ada energi second chance yang dia inginkan, menawarkan perasaan yang dia inginkan, tapi juga ada ketakutan yang besar dalam diri dia untuk maju. Makanya di sini kayak masih diam di tempat. Karena renungannya apa? Sadar mungkin dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Itu ya. Kemudian di sini ada love. Renungannya tentang kamu bahwa dia memang masih memiliki perasaan cinta, sayang, ya. Ace of Cup. Ada dua nih Ace of Cup tadi, ya. Renungannya adalah dia memang masih ingin menawarkan perasaannya ke kamu, tapi justru dia lagi-lagi nih, ini energi ketakutan yang lumayan besar juga ya. Kayak dia takut kalau kamu tuh jangan-jangan justru udah memulai hubungan baru di luar sana, walaupun dia nggak bisa meraba, nggak bisa menebak-nebak. Kamu tuh udah move on belum? Kamu tuh sama siapa sekarang? Kok kayaknya nih orang silent banget sih? Kok kayaknya nggak kelihatan banget gerak-geriknya, diam-diam anteng-anteng aja. Jadi dia pingin melakukan satu action pun serba kayak gamblang gitu, ya. Masih ada perasaan sayang yang dia rasakan terhadap diri kamu, ai aku. Oke, kemudian di sini ada kebalik nih. Four of Pentacle, ya. Ini tentang security, ya. Artinya renungan dia tentang kamu adalah kamu memang benar-benar kali ini memproteksi diri dari diri dia, ya. Renungan dia tentang kamu bahwa apakah ya kalaupun dia berani maju, tadi lagi-lagi penolakan yang aku lihat, ya. Padahal di sini dengan Four of Pentacle aku rasa kayak dia tuh benar-benar ngerasa di titik stuck banget dalam kehidupan dia. Kalau dia tidak kembali sama kamu, itu kayak ini bakal tenggelam jauh nih kehidupan aku, perasaan aku. Ini ada dua Four of Pentacle atau Four of Coin, ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Renungannya tentang kamu tuh di sini kayak ada sedikit kepercayaan diri yang aku lihat bahwa dia tahu banget kalau kamu tuh nggak akan pindah ke lain hati. Kamu masih nunggu dia. Sehingga kalaupun dia memang masih belum melakukan suatu tindakan atau action, dia tahu banget kamu nggak akan kemana-mana. Renungannya tentang dirimu di sini ada The High Priest, ya, wisdom. Artinya kamu sudah menjadi orang yang lebih bijaksana, ya. Mungkin dia berpikir kalaupun dia datang kepada diri kamu lagi, mungkin ada beberapa yang punya kepercayaan diri, kamu mungkin akan nerima dia, kamu mungkin akan welcome sama dia. Tapi kondisinya adalah, ya, welcome ini ke arah mana? Pertemanan saja kah atau sekedar validasi yang kamu inginkan yang harus dia jelaskan? Ya, kamu mungkin terbuka dengan lebar, ya, entah pintu rumah kamu, entah hati kamu, tapi ada syarat dan kondisi yang harus
dia, yang harus kamu berikan kepada dia sehingga dia harus melakukan itu. Ya, itu. Jadi renungannya tadi tentang carut marut hidup dia, tentang hutang masa lalunya terhadap diri kamu, ya. Kemudian di sini ada Tower nih, ya. Energinya adalah kayak, bukan energinya, renungan dia adalah kalau kamu tuh benar-benar sudah kecewa, terluka, hambar, ambiar bahkan dengan apa yang dia lakukan terhadap diri kamu kemarin-kemarin selama ini. Itu. Bahkan di sini kamu lagi mencoba untuk benar-benar melepaskan energi dia. Itu. Ya, dia sadar nih kalau sudah melakukan hal yang tidak baik sama kamu, dan itu masuk ke dalam renungan dia. Gak tahu lah, penyesalan ini akan menggiring dia kembali ke kamu untuk minta maaf kah, untuk penyesalan kah? Tapi aku lihat ada gambaran seperti ingin menyelesaikan ke arah situ, ya. Oke, kemudian di sini ada Two of Pentacles. Renungannya tentang kamu adalah, ya, apakah kamu juga saat ini juggling terhadap pilihan-pilihan di dalam diri kamu, di dalam kehidupan kamu. Bahkan di sini juga renungannya tentang kamu adalah tentang situasi masa lalu di mana dia pernah merasakan kestabilan yang berbeda di antara yang pernah hadir dalam kehidupan dia terhadap diri kamu. Ya, kalau kamu itu memang benar-benar bisa membuat dia stabil. Cuman, kenapa ya aku justru menyia-nyiakan? Kenapa ya aku sengaja menghancurkan hubungan yang sebenarnya dibina dengan baik? Padahal ya di awalnya tuh dia pernah merencanakan hal-hal yang baik untuk masa depan kalian mungkin, atau kelanjutan hubungan kalian. Tapi hanya gara-gara ego semata, kenapa aku membuat hubungan ini jadi berantakan? Kenapa aku menghadirkan shocking moment? Kenapa aku nggak jujur dari awal? Dan beribu-ribu kenapa yang dia ucapkan terhadap diri kamu. Itu renungan dia di sini kalau aku lihat lebih tentang kepada apa yang pernah dia lakukan ke kamu, ya, yang jatuhnya ujung-ujungnya adalah nyesel, ya. Ditambah lagi renungan dia tentang kamu tuh adalah kebahagiaan mungkin di antara semua yang pernah hadir dalam kehidupan dia. Cuman kamu yang bisa membuat dia nyaman dan membuat dia merasa terpenuhi, atau apa ya, sesuatu yang indah lah. Itu renungannya. Ya, kemudian di sini ada The Vortex Temptation. Energi dia secara keseluruhan lagi kemudian nih, kayak angin puting beliung kesana kesini nggak jelas, ya, lagi galau. Tapi yang jelas di sini memang ada keinginan untuk bertemu sama kamu, walaupun dia tahu sebenarnya untuk bertemu sama kamu tuh hambatannya, rintangannya besar. Sebenarnya hambatannya mungkin bukan dari kamu, tapi dari diri dia sendiri, dari kesiapan-kesiapan dalam diri dia. Apa yang belum siap di dalam diri dia, itu yang menjadi kendala besar sebenarnya. Ya, kita lihat yuk. Isi hatinya. Sebentar nih, kartunya ada yang kejepit. Bengkok jadinya. Itu ya renungan dia tentang kamu. Tapi lebih banyak tentang ketakutan kalau kamu tuh memang sekarang tuh sudah move on, sudah jauh lebih bahagia, sehingga kayak dia udah gak punya ruang deh di hati kamu. Dan beberapa di antara mereka masih merenungkan perbuatan atau kenangan-kenangan indah kalian. Kita lihat isi hati dia yang terdalam seperti apa nih. Cabut aja ya, nggak mau jatuh. Tolong jangan pendam amarahmu. Dia kayaknya sadar kalau kalian masih marah. Ya, kemudian di sini ada kondisiku tidak stabil sekarang. Biarkan aku memperbaiki ini dulu. Tuh, tadi tentang ada perasaan hopeless atau putus asa dalam diri dia, bahkan minder. Kemudian di sini ada aku masih peduli dengan kamu. Tuh dia masih peduli dengan kamu, ayahku. Tapi kok nggak nunjukin, bilang. Betul kata Cica.
Aku merasa malu ketika orang membicarakan masalah dalam hubungan kita. Ini tadi yang terkait dengan trust issue ya. Jadi dia tuh kalau dibully mungkin sama temannya, ih kamu kok pacaran sama seseorang yang lebih tua sih? Ih kamu kok pacaran sama seseorang yang lebih kaya sih? Kok kamu pacaran sama orang yang lebih pintar sih? Jadi kayak akhirnya membuat dia terdistract, struggle sendiri dengan pemikirannya ya. Kemudian ada tolong berhenti memaksa. Aku perlu memutuskan pilihan ini sendiri. Dia minta space nih, minta jeda waktu ya. Jadi nggak usah dihubungin dulu, biarin aja. Ya, biarin dia beres dengan urusannya. Kalian lanjutin kehidupan kalian, nikmatin kebahagiaan kalian. Posting yang baik-baik, jangan nyindir-nyindir dia. Seolah-olah kalian udah nggak peduli sama dia. Nanti gantian dia yang kalang kabut itu. Kemudian aku sedang berusaha memikirkan cara supaya hubungan kita bisa lebih baik. Tuh tadi ada keinginan untuk memperbaiki hubungannya sama kalian. Ya, sayangnya mungkin dia nggak terbuka, cuman pingin berjuang di belakang layar sendiri. Lantas kalian kan nggak tahu dong maksud dia apa kalau tidak disampaikan, bener nggak? Oke, kemudian bottom of the deck-nya, kamu percaya sama aku kan? Percaya nggak? Kita lihat zodiak itu ya. Readingan kita malam ini. Aku lapar, pengen makan Indomie. Ada Scorpio, ada Taurus, ada Gemini, Cancer, Sagittarius, Libra. Bottom of the deck-nya Capricorn. Kemudian ada Y, C, L, O, K, P, M, Z, J, G, H, E, N, ada 31, 26, 17, 13, 18, 15, 7. Kok ada S nyangkut di sini? Aku masukin ya ke sini ya S. Sorry. Ada yang ketukar di sini. Berarti memang nggak harus keluar di situ ya. 29, 19, 24. Bottom of the deck-nya 30. Kita baca buku kemarin di halaman berapa? Kemarin tuh sudah di halaman 71, sekarang kita ke halaman 72. Dewasa ialah milik dia yang mampu meniadakan luka untuk mendapatkan kebahagiaannya. Dia yang dewasa tidak pernah mengeluh saat terjatuh karena dia sadar hidup bukanlah ajang perlombaan yang harus dimenangkan dengan senang-senang. Dewasa baginya bukanlah persaingan, juga bukan perihal kalah atau menang. Sebab dewasa ialah perjuangan yang harus dinikmati dengan cara menghargai lelah untuk beristirahat, bukan menyerah, dan gagal untuk bangkit, bukan sakit. Last, ada saatnya kau mundur dari seseorang yang tidak menjadikanmu satu-satunya pilihan. Hargailah perasaannya, karena dia bukanlah satu-satunya manusia yang pantas kau jaga, dan kau bukanlah satu-satunya manusia yang ditakdirkan untuk bersamanya. Sebab dengan menghargai, kau tidak hanya belajar tentang menerima kenyataan, melainkan juga merawat hati agar tidak merasa tersakiti. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.